Ya, Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Senang banget rasanya hari ini gue Arif boleh ketemu sama kalian semua kembali di acara atau program DPA GBI, yaitu adalah Rumah Kita. Dan hari ini kita akan bahas tema tentunya ya yang masih relate sama kehidupan anak muda, karena gimana pun juga di Rumah Kita ini adalah tempat anak-anak muda, kita semua bisa diskusi sama hal-hal yang relate sama kehidupan kita. Dan ini kan sudah ada di bulan Agustus, which is dimana bulan ini adalah bulan yang sangat spesial tentunya buat bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, karena tepat di bulan Agustus ini bangsa kita merayakan hari kemerdekaannya dan tahun ini yang ke-75. Wow, luar biasa banget ya. Dan bukan cuma bulan yang spesial buat bangsa Indonesia, tapi bulan Agustus ini adalah bulan yang spesial juga buat DPA. Kenapa? Karena Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia di bulan Agustus ini merayakan ulang tahunnya, dan tahun ini DPA GBI ulang tahun yang ke-49, mengambil tema DPA for Generation. Harapannya adalah selama bulan Agustus ini DPA boleh memberikan banyak tayangan, banyak input, banyak masukan juga, menjadi berkat tentunya buat anak-anak muda, dan bukan cuma di bulan Agustus aja, tapi sampai di bulan-bulan selanjutnya. Dan hari ini kita akan bahas Rumah Kita, temanya mungkin udah pada tahu ya, udah pada lihat di Instagramnya DPA, ataupun di Facebooknya DPA, atau mungkin udah ada yang terima broadcast dari mana-mana ya. Kita akan bahas tema kita hari ini adalah Gue Indonesia. Wah, bersama dengan saya hari ini sudah hadir dua narasumber kita yang sangat keren-keren, yang pasti masih muda belia ya, TOPBGT seperti biasa ya gue bilang ya. Boleh berikan sambutan yang hangat yang pertama buat Kak Antoni Winza dan juga ada Kak Andreas Tuhenai. Halo Kak Antoni, Kak Andreas. Hai, halo. Ya, halo. Ini ya, dia nih dua orang ini adalah dua anak muda yang pasti tidak diragukan lagi kemampuannya ya. Jadi saya kenalin dulu nih sama teman-teman semua. Yang pertama ada Kak Antoni Winza. Kak Antoni Winza ini adalah anggota DPRD DKI Jakarta ya. Masih muda, terjun di dunia politik, dan juga saya percaya kemampuannya pasti udah di atas rata-rata juga pastinya ya. Halo Kak Antoni, apa kabar Kak Antoni? Hai, halo Iya. semua, shalom. Baik ya Kak Antoni ya, kabar luar biasa Kak Antoni. Baik, luar biasa. Ini Mantap. mantap, luar biasa ya, walaupun di tengah pandemi tetap bekerja untuk rakyat ya Kak Antoni ya. Mantap. Dan Ya. bersama-sama dengan kita juga ada Kak Andreas Tuhenai ya. Halo Kak Andreas. Halo, hai, Bro Arif. Shalom semua. Shalom. Nah, Kak Andreas ini siapa sih Kak Andreas? Ya, Kak Andreas ini adalah pengurus pusat DPA GBI. Beliau membidangi bidang atau biro networking ya. Jadi urusannya ini sama pokoknya membangun jaringan DPA ya, semakin berdampak ke semua lini. Betul ya Kak Andreas ya? Dan Kak Andreas sendiri juga aktif banget di gerakan-gerakan tentang pokoknya semua hal yang tentang Indonesia deh kayaknya nih, beliau nih aktif banget gitu ya, karena ikut di organisasi kemasyarakatan juga ya Kak Andreas ya? Ya, betul banget. Bro. Iya, oke, langsung aja nih kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama semua. Oh ya, by the way, gue mau ingetin lagi nih ya sama kalian semua, kalau misalkan kalian hari ini punya pertanyaan seputar diskusi kita hari ini, kalian bisa langsung chat aja. Jadi chatnya bukan di kolom Instagram, bukan di kolom komentar Facebook, tapi kalian bisa chat langsung ke nomor 021 4287 6134. Jadi kalian bisa langsung tanya-tanya seputar pembicaraan kita hari ini, tema kita hari ini yaitu Gue Indonesia. Kalian bisa langsung chat ke nomor ini dan nanti akan kita jawab ya, bukan saya yang jawab, tapi Kak Andreas dan juga Kak Antoni yang akan jawab di segmen sikat habis ya. Jadi mereka akan sikat habis semua pertanyaan dari kalian kalau waktunya cukup juga ya pastinya ya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita mau ngobrol sama Kak Andreas dan juga Kak Antoni. Oke, Kak Andreas, Kak Antoni, kita mau nanya nih ya. Dari siapa nih? Kak Andreas dulu ya. Kak Andreas, apa sih yang membuat Kak Andreas tuh bangga jadi orang Indonesia? Wah, kalau dibilang apa yang membuat bangga, kayaknya bicara Indonesia itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata nih Bro. Lebaynya begitu. Gitu. Tapi salah satunya yang membuat gue bangga jadi orang Indonesia, karena di dalam Indonesia itu terdapat sebuah kekayaan, terdapat sebuah keberagaman. Buktinya apa? Ada banyak suku, ada banyak ras, ada banyak agama, dan justru dengan banyaknya keragaman itu menunjukkan betapa kuatnya Indonesia. Kenapa kuat? Karena dari banyaknya keberagaman, tapi Indonesia masih bisa bersatu. Gitu. Karena ditopang dengan yang namanya Pancasila. Itulah yang membuat gue bangga. Gitu. Karena Indonesia adalah
bangsa yang kaya dengan keberagamannya. Iya, mantap nih ya. Kalau sebagai seorang Kak Antoni nih, sebagai seorang Antoni, apa sih yang membuat Kak Antoni itu bangga menjadi orang Indonesia? Ya, pertama sebenarnya sama ya. Yang saya heran Indonesia itu suku bangsanya aja luar biasa banyaknya. Menurut data BPS, setahu saya sudah ada 1.340 suku. Oh, banyak juga ya. Suku Batak aja lebih dari satu, banyak sekali jenisnya. Suku-suku lain banyak sekali. Yeah. Nah, dari suku-suku itu lahirlah beragam budaya, lahirlah beragam bahasa, lahirlah beragam pemikiran. Sehingga kalau kita ini bisa dibilang negara yang paling banyak pemikirannya, jangan-jangan Indonesia. Dan kalau banyak pemikiran harusnya semakin produktif, bukan semakin diperdebatkan gitu loh perbedaannya. Justru kita nih punya Pancasila, punya Bhinneka Tunggal Ika, ini yang luar biasa sebagai suatu negara yang penuh keberagaman dan kita dipersatukan di sini. Warna kulit boleh berbeda, tapi ingat gitu loh, tulang kita warnanya putih, darah kita warnanya merah. Kita tuh merah putih dalam hati kita sebenarnya, dalam jiwa kita. Jadi kira-kira saya bisa dibilang bangga jadi orang Indonesia, ya bangga banget. Kita rame-rame begini, warna beda semua kok, tapi kita bisa jadi satu di sini gitu. Ya, kita bertahan, kita bekerja bersama. Iya. Nah, mengutip tadi nih, Kak Andreas dan Kak Antoni itu membahas tentang masalah Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Otomatis sebenarnya kita tuh tidak boleh mempermasalahkan yang namanya perbedaan, gitu ya. Perbedaan baik itu dari warna kulit, suku, agama ataupun ras. Nah, menurut Kak Antoni sendiri nih sama Kak Andreas sendiri, kenapa sih maksudnya orang-orang di Indonesia ini ya, maksudnya kita nggak bilang semua gitu ya, tapi cukup banyak orang-orang di Indonesia ini yang masih membawa-bawa isu SARA dalam kehidupan. Nah, pendapatnya seorang Kak Antoni dengan Kak Andreas sendiri gimana nih? Dari Kak Antoni dulu kali ya sekarang ya. Gimana, Kak? Ya, harusnya sih kita nggak boleh begitu. Kenapa? Karena di negara lain, contoh yang sudah maju, di Amerika Serikat. Nah, saya pernah, puji Tuhan, dapat beasiswa kuliah di sana. Saya melihat di sana sendiri bahwa penerimaan mahasiswa aja sengaja dibuat multi ras. Sengaja itu. Supaya banyak ras seperti dari Indonesia ada, dari China ada, dari Singapura, bahkan sampai di Timur Tengah harus ada kursinya di sana. Kenapa? Karena keberagaman itu bukan sesuatu yang jelek, keberagaman itu sesuatu yang penting, biar begitu dia duduk di dalam suatu kelas, itu ada pendapat yang sangat beragam, point of view-nya beragam sekali. Jadi bukan cuma suku, agama, dan ras, tapi juga dari latar belakangnya, pekerjaannya, semuanya ada slotnya masing-masing. Jadi mereka mencari semakin banyak, semakin bagus. Semakin beragam, semakin bagus. Kalau semakin homogen, pendapatnya gitu-gitu aja di kelas. Pendapatnya gitu-gitu aja. Tapi kalau ada orang Indonesianya, wah bisa beda. Ada orang Malaysia bisa beda. Ada orang Arab bisa beda lagi. Orang India bisa beda lagi. Ternyata keberagaman itu kunci. Jadi kalau malah dijadikan isu SARA, malah jadi beda-bedain, saling mengkultuskan sukunya masing-masing, agak asaranya masing-masing, saya pikir itu malah jadi suatu kemunduran gitu. Jadi ya saya menghimbau anak-anak muda untuk tidak memperdebatkan perbedaan, justru mempererat perbedaan menjadi suatu kekuatan. Itu poinnya. Gitu. Oke, nah kalau menurut Kak Andreas sendiri gimana nih? Kenapa sih pendapatnya maksudnya banyak orang-orang Indonesia, cukup banyak orang Indonesia yang selalu membawa isu SARA dalam kehidupan mereka sehari-hari? Ya kalau menurut pandangan gua, orang-orang yang seringkali membawa isu SARA dalam kehidupan sehari-hari, bagi gua itu oknum tersebut adalah oknum yang belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Karena tentunya mereka masih hidup di dalam ketakutan. Ketakutan seperti apa? Iya dong, takut dengan adanya suku lain, takut dengan adanya agama lain. Agama lain dianggap sebagai sebuah ancaman, suku lain dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bagi gua mereka tuh belum merdeka. Belum merdeka, dan juga bahkan minta maaf, orang-orang seperti itu mungkin masih mau belajar untuk menjadi orang Indonesia. Sekalipun dia lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tapi selama dia memiliki sudut pandang yang yang menekankan ras, membeda-bedakan ras, suku, agama, segala macam, itu masih mencoba untuk menjadi orang Indonesia. Karena yang harus kita pahami dan harus kita sepakati gitu,
watak asli Indonesia itu adalah menghargai sebuah perbedaan, menjunjung tinggi yang namanya toleransi gitu. Jadi dua hal sih menurut pendapat gua gitu. Orang yang senantiasa membawa isu-isu SARA itu yang pertama dia belum merdeka, belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan yang kedua, dia masih tahap belajar untuk menjadi orang Indonesia. Sekalipun dia lahir besar di Indonesia gitu. Karena bagi gua watak sesungguhnya atau pribadi karakter sesungguhnya Indonesia itu dia sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Itu bagi gua. Dari keren banget ya, ada beberapa statement maksudnya yang tadi gue ambil ya dari Kak Antoni, bahkan juga Kak Andreas tuh Kenai sendiri. Jadi tadi Kak Antoni sempat bilang ada bahwa keberagaman itu adalah sebuah kunci sebenarnya. Jadi jangan sampai keberagaman itu justru yang memisahkan kita ya teman-teman ya, tapi keberagaman itulah yang akhirnya mempererat dan menyatukan setiap kita. Dan ada statement juga tadi yang keren juga dari Kak Andreas juga ya, dibilang kalau misalkan ada orang-orang yang masih bawa-bawa isu SARA dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya mungkin mereka hanya lahir di Indonesia, gede di Indonesia tapi belum belajar jadi orang Indonesia, betul ya? Itu keren banget ya. Itu apa ya, kayak mengingatkan kita juga gitu loh bahwa ketika lu lahir di Indonesia ya lu belum tentu juga berpikiran seperti orang Indonesia gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gini. Ini kan tadi kita ngomong secara teori gitu kan, pendapatnya gimana. Nah, boleh dong Kak Antoni dan Kak Andreas juga boleh menginfluence anak muda gitu kan. Apa sih sebenarnya tindakan nyata yang Kak Antoni dan juga Kak Andreas lakukan sebagai tindakan nyata bahwa kalian tuh bangga jadi orang Indonesia? Tindakan apa sih yang sudah kakak berdua nih lakukan gitu? Kita dari Kak Andreas dulu kali ya sekarang ya. Gimana Kak Andreas? Tindakan nyata apa nih yang sudah kakak lakukan bahwa kakak ini bangga jadi orang Indonesia? Ya, gue sih nggak bilang bahwa diri gue lebih Indonesia, lebih hebat gitu, lebih berpengalaman, tapi yang pasti tindakan konkret yang gue lakukan gitu, bahwa gue bangga dengan Indonesia dalam bergaul, gue nggak pernah yang namanya milih-milih orang gitu. Artinya, gue harus bergaul dengan lain, tapi kayaknya kualitasnya berbeda gitu dengan agamanya sendiri gitu, atau mungkin masih menaruh kecurigaan, tidak. Tapi yang senantiasa gue tanamkan di dalam hati gue tidak mau sama sekali memilih-milih dalam berteman gitu, dan itu yang gue praktekkan memang sampai saat ini gitu, dan ya saksi hidupnya sih istri gue sendiri sih gitu. Mungkin itulah tindakan sederhana yang gue lakukan gitu. Itu dapat gue tunjukkan di dalam pergaulan gitu. Dan gue rangkul siapapun, suku apapun, agama apapun. Dan gue memang orang yang tipenya senang bergaul dengan siapapun. Gitu. Ya, oke, mantap nih. Kalau dari Kak Antoni sendiri nih Kak, boleh nggak Kak, maksudnya menginspirasi setiap kita nih anak-anak muda yang lagi nonton, tindakan apa sih yang Kak Antoni lakukan selama ini sebagai bukti nyata bahwa Kak Antoni ini bangga jadi orang Indonesia? Ya, kalau tindakan nyata sih tindakan simpel kesehari-harian ya. Contoh, saya setiap kali ketemu bule, ketemu orang-orang mana, saya selalu pengen nunjukin Indonesia tuh kayak gimana budayanya. Nggak cuma dari makanan, tapi juga dari pakaian. Saya waktu itu, kebetulan waktu itu lagi ada acara kerja, lagi ada acara sidang di Singapura, saya satu-satunya mungkin yang pakai batik. Saya pakai batik, mungkin bule-bule pada melotot. Sempat ada yang nanya sama saya, ini pakai baju apa sih? Kok warnanya ngejreng banget? Apa? Yang lain pada pakai bajunya sama gitu semua. Ya? Iya, batiknya terang gitu ya. Terus ya saya bilang ini pakaian Indonesia, ini pakaian formal Indonesia juga. Ini pakaian formal, jadi boleh aja dong acara formal pakai kayak gini. Terus ya mereka cuma bisa menghargai juga. Dan mereka tertarik, ini beli di mana kayak gini gitu. Dan saya juga ajak mereka untuk, nih makanan Indonesia tapi nggak asli-asli banget di Singapura, kayak gini nih, suka nggak gitu. Jadi saya sangat bangga dengan budaya yang kita punya, dan kalau mereka mencicipi itu mereka tercengang-cengang, banyak banget makanan Indonesia aja nggak habis-habis gitu loh. Dari Padang, masakan Batak, sampai masakan Bali, semua, wah luar biasa. Dan saya sangat bangga ketika memperkenalkan itu. Rasanya gimana gitu. Nggak ada itu di Amerika kayak batik gitu. Nggak ada. Jadi, gitu ya. Semua gitu-gitu aja bajunya gitu. Kalau kita udah banyak banget batik. Batik aja udah banyak banget coraknya ya. Itu dari batiknya doang ya. Batik dari batiknya doang.
Dan kayak Itu tadi ya, langkah, itu tindakan konkret lah. tindakan konkreter tadi ya, intinya memperkenalkan budaya Indonesia dimanapun kita berada gitu ya, which is dari cara berpakaian, bahkan kayak cara gini ya, Indonesia itu dikenal dengan bangsa yang ramah, betul ya. Jadi dimanapun kita berada, kalau misalkan kita nih ramah gitu ya, itu kita pasti kayak ketebak gitu loh, kamu Indonesia ya. Karena gue juga pribadi pernah mengalaminya ya. Maksudnya ketika gue lagi jalan ke luar negeri pada waktu itu, ketika biasa kan kita cek visa semuanya kan, tiketing gitu. Dan gue tuh di akhir ya bilang terima kasih gitu loh. Gue lupa waktu itu gue udah di luar negeri gitu loh. Terima kasih ya, thank you gitu kan. Dan dia tuh langsung orang notice, are you Indonesia gitu ya. Ya iya, gue orang Indonesia. Gue dengan bangga mengakui gitu. Karena menurut mereka tuh kayak ketika ngobrol-ngobrol, orang Indonesia tuh ramah-ramah gitu loh. Orang yang murah senyum lah, kurang lebih seperti itu. Ya, ini keren banget nih ya. Jadi teman-teman, tindakan nyata bahwa kita nih bangga jadi orang Indonesia tuh nggak cuman nggak mesti tindakan yang gede-gede, betul ya, Kak Antoni ya, Kak Andreas ya, nggak mesti misalnya contoh nih, kayak Kak Antoni mesti menjabat dulu jadi anggota DPRD DKI Jakarta, baru itu bangga jadi orang Indonesia, enggak. Atau seperti Kak Andreas mesti ikut organisasi-organisasi anak-anak muda yang nasionalis dulu, baru dibilang bangga, enggak. Tapi kita start dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, kayak tadi Kak Andreas, merangkul siapapun, apapun suku dan agama mereka, kita rangkul mereka, bahwa kita ini adalah satu. Dan Kak Antoni bilang tadi juga, kita berusaha terus untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri apapun bentuknya. Bisa dari pakaian, bahkan dari makanan juga ya. Nah, itu tadi pertanyaannya. Nah, oke teman-teman, sekali lagi ya saya mau ngingetin buat teman-teman semua yang pengen nanya-nanya seputar tema kita hari ini ya, Gue Indonesia, ya, tentang kebanggaan jadi orang Indonesia, bahkan isu-isu yang maksudnya kayak orang-orang yang bawa sara atau gimana di bangsa ini, kalian bisa langsung ajukan pertanyaan kalian langsung chat aja di nomor 021 4287 6134. Sekali lagi gue ulangin ya, di nomor 021 4287 6134. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, Kak Antoni dan juga Kak Andreas. Kan tadi dibilang kita ini tinggal di Indonesia, banyak suku dan bahasa gitu kan, kebudayaannya banyak banget. Dan kita nggak bisa tidak mungkin lepas dari orang-orang yang membawa isu sara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya adalah gini, ini mungkin jadi jadi pergumulan juga kali ya buat teman-teman. Gimana caranya mengatasi teman kita yang selalu membawa-bawa sara dalam kehidupan sehari-hari? Gimana caranya sih kita menghadapi nih teman-teman yang kayak begini? Karena kan nggak semua orang ya, maksudnya kayak tadi di awal kan kita bilang nggak semua orang tuh apa sih bahasanya, mereka tuh Indonesia gitu loh. Maksudnya kayak merasa bahwa hanya satu dua suku yang superior, hanya satu dua agama yang superior, yang lain tuh pokoknya enggak. Nah, gimana cara menghadapi orang-orang seperti ini? Dari Kak Antoni deh sekarang. Silakan Kak Antoni. Ya, tentunya kita perlu untuk memberikan contoh dulu. Kalau misalnya kita ingin menginfluence seseorang, kita harus hidup sebagai contoh. Nah, kita harus mencontohkan bagaimana kita berpikir, seberapa luas kita berpikir, perspektif kita harus luas. Kalau orang-orang yang pikirannya tertutup, maka dia akan merasa suku agama tertentu adalah superior dibanding suku agama lainnya. Jadi kita harus mencontohkan bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita berdiskusi, pola pikir kita mesti kasih contoh dulu ke mereka bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bentuk tidak membeda-bedakan sara, ini sesuatu yang keren loh. Kenapa sesuatu yang keren? Contoh gini, ini dalam konteks Kristiani ya. Dalam konteks Kristiani kita lihat ada di Yeremia 29 ayat 7 kan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang gitu kan. Dalam konteks Kristiani, saya nggak pernah bisa milih saya menjadi warga negara Indonesia. Saya tahu-tahu lahir brojol udah di Indonesia. Mau mata sipit begini saya orang Indonesia. Dan ketika saya ada di Indonesia, saya tahu ada panggilan Tuhan bahwa saya harus mengabdi untuk kepentingan Indonesia di sini. Sehingga apa sih yang spirit Indonesia yang ada di sini? Oh, ternyata ada Bhinneka Tunggal Ika. Ada sesuatu yang menyatukan kita. Ternyata saya ditaruh di sini tempat yang berbeda-beda begini, saya harus ngikutin Bhinneka Tunggal Ika itu. Itu spirit yang harus saya bawa. Jadi dimanapun saya ditempatkan, saya harus melihat juga Tuhan taruh saya di mana. Kalau saya ditaruhnya di situ, saya harus lihat nilai-nilai fundamental bangsa itu apa. Nah, kebetulan saya ditaruh di Indonesia, nilai-nilai fundamental kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, kita harus kedepankan itu. Dan itu yang harus kita tularkan ke teman-teman kita, khususnya orang Indonesia.
yang selama ini kok nggak sadar kalau ada Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu nggak cuma tulisan, itu powerful sekali. Itu founding father kita menemukan itu tuh sesuatu yang powerful. Bayangkan kalau nggak ada Bhinneka Tunggal Ika, nggak ada Pancasila, saya rasa kita udah pecah kemana-mana gitu loh. Tapi saya pikir ini sesuatu yang sangat penting karena kita sangat beragam. Kalau misalnya kita tidak dipersatukan minimal dengan adanya Pancasila ini, saya nggak bisa kebayang Indonesia seperti apa. Karena begitu banyak suku agama ras, pasti pemikirannya beda-beda. Dan kalau pemikirannya tidak dibuka, masih sempit seperti itu, mengerikan sekali. Banyak gerakan-gerakan untuk memisahkan diri, saya takutnya gitu loh. Tapi kita harus tetap bersatu, yakinkan diri kita bahwa kita bangga dengan kekuatan kita. Keberagaman adalah kekuatan. Ya. Oke, berarti tetap harus menunjukkan nilai-nilai keberagaman itu sendiri di depan orang-orang yang tadi ya, yang masih bawa-bawa sara dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu ya, bener ya Kak Antoni ya? Mungkin konkretnya lebih kayak misalnya ada agama lain, ada suku lain merayakan suatu upacara keagamannya, ya kita harus mengucapkan misalnya, kita harus menyapa mereka, dan itu kita dengan menunjukkan seperti itu, mereka juga akan sadar ternyata indah ya hidup di keberagaman itu gitu. Jadi kita harus menularkan itu dengan tindakan kita, intinya gitu, dengan tindakan nyata kita. Baru mereka bisa memahami, dengan harapan mereka bisa terbuka pikirannya. Gitu. Oke, ya itu dari Kak Antoni Winsa. Sekarang dari Kak Andreas Tuhena ini, kira-kira apa nih Kak? Ya, yang perlu coba gue sampaikan tadi, seperti di awal gue bilang bahwa nggak semua orang Indonesia atau nggak semua orang yang lahir besar di Indonesia memiliki kepribadian atau memiliki karakter dari negara Indonesia, gitu kan? Yeah. Artinya kita juga nggak bisa memaksa mereka juga untuk untuk bisa menghargai bangsanya sendiri, untuk bisa menghargai bangsa Indonesia. Dengan kata lain, di dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpai, entah itu tetangga, entah itu sahabat, yang memang sering membawa isu-isu sara seperti itu. Nah, lalu kan pertanyaannya bagaimana tindakan kita terhadap orang-orang seperti itu? Yang pertama, kalau gue pribadi sih, jelas kita harus tetap merangkul mereka. Yes. Karena biar bagaimanapun, mereka itu juga saudara. Dengan kata lain saudara, karena kita satu bangsa, satu negara juga Indonesia. Artinya tetap kita rangkul mereka. Kalau memang ada kesempatan untuk kita dapat bersuara, memberikan nasihat, memberikan pencerahan, pemahaman yang benar, ya kita sampaikan gitu. Tetapi tadi ada satu statement juga yang disampaikan oleh Bro Antoni bahwa tidak cukup dengan ucapan, tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan nasihat. Tetapi biar nasihat kita itu powerful, harus kita sertai dengan apa? Dengan tindakan nyata, begitu. Artinya kita pribadi sendiri juga harus bisa memberikan contoh, gitu. Jangan sampai kita nasihatin, oh harus menghargai dong suku lain, lo harus menghargai dong agama lain. Tapi kita sendiri suka nyinyir, gitu kan, kepada agama lain, kepada suku lain, gitu. Nah itu kan sama aja jadi pembohong, gitu. Nah artinya kita tetap rangkul mereka. Apa yang gue lakukan? Gue tetap rangkul mereka, gue tetap jadikan mereka saudara, jadikan mereka sahabat, kasih nasihat, kasih pencerahan yang disertai dengan tindakan nyata. Gitu. Tadi contoh konkret sudah dijelaskan oleh Bro Antoni bahwa ketika ada saudara kita agama lain merayakan hari raya, ya kita datang, kita berikan ucapan, dan itu gue paling senang. Apalagi hari raya Idul Fitri, bro. Gue paling senang untuk datang ke tetangga-tetangga gitu kan. Karena apa? Disuguhkan lontong dengan rendang gitu, itu nikmat banget. Ketupat ya. Gitu kan. Jadi seperti itu yang bisa gue sampaikan gitu. Kita harus tetap merangkul orang-orang seperti itu, jadikan mereka sahabat, saudara, dan juga sambil kita juga memberikan contoh dari kehidupan kita. Gitu. Mungkin seperti itu, bro. Oke, ya, karena juga biar gimana pun juga kan Yesus sendiri pun juga merangkul semua golongan, benar nggak ya? Benar kan ya? Jadi Yesus sendiri kan merangkul semua golongan, jadi kayaknya nggak ada alasan juga dibuat kita untuk pada akhirnya membeda-bedakan orang karena satu dua lain hal, dan apalagi kita tinggal di Indonesia yang core value-nya sendiri adalah tadi kembali Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap
satu jua. Nah, ngomong-ngomong masalah Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya kita akan menyaksikan sebuah video klip. Ini video klip keren banget, judulnya adalah Berbeda dari Bakat Terpendam. Wah, ini bakatnya terpendam gitu ya. Jadi dari bakat terpendam, judulnya adalah Berbeda, dan lagu ini membangkitkan semangat juga nih buat teman-teman, kita anak-anak Tuhan, walaupun kita tetap berbeda-beda ya, kita tinggal di Indonesia, kita tuh tetap satu. Karena berbeda kita belajar, dan kita berdoa di bulan Agustus ini juga ya. Di bulan Agustus ini tentunya dalam bulan Hari Kemerdekaan Indonesia, kita tetap menjadi negara yang bersatu, negara Indonesia yang maju juga. Dan teman-teman juga nanti sekali lagi gue ingetin kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya seputar tema kita hari ini, kalian bisa langsung WhatsApp juga ke nomor 02142876134. Jadi setelah video klip dari Bakat Terpendam ya, yang judulnya Berbeda ini, kita akan sama-sama jawab pertanyaan yang sudah masuk tentunya di rumah kita hari ini, dan kita akan bahas bareng-bareng tetap bersama dengan Kak Anthony Winza dan juga Kak Andreas Tuhenai. Selamat menyaksikan India video klip dari Bakat Terpendam dengan judulnya Berbeda. Karena berbeda kita belajar, karena berbeda kita menyatu, karena berbeda kita sempurna. Bersatulah Indonesiaku. Macam suku dan budaya, dari ujung Sumatera sampai Papua, banyak warna kulit dan juga agama. Kita tetap bersaudara. Kebersamaan dalam cinta, dalam cinta. Karena berbeda kita belajar, karena berbeda kita menyatu, karena berbeda kita sempurna, karena berbeda kita Indonesia, karena berbeda kita belajar, karena berbeda kita menyatu, karena berbeda kita sempurna. Bersatulah Indonesiaku. Macam suku dan budaya, dari ujung Sumatera sampai Papua, banyak warna kulit dan juga agama. Kita tetap bersaudara. Indahnya kebersamaan.
kita sempurna. Bersatulah Indonesiaku. Oh, oh, oh. Nah, itu dia tadi video klip dari teman kita ya, teman-teman kita dari Bakat Terpendam dengan judulnya berbeda. Dan kembali lagi nih, sekarang kita akan langsung masuk di segmen Sikat Habis, tentunya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang udah masuk ke kita nih, teman-teman dari rumah kita, masuk ke tim redaksi rumah kita juga. Nanti akan dijawab juga oleh Kak Antoni dengan Kak Andreas juga ya. Oke, ada pertanyaan nih Kak. Ya, pertanyaan pertama adalah begini. Kak, bagaimana caranya, Oke Kak, kita ini minoritas gitu loh. Minoritas dalam artian mungkin secara agama kali ya, maksudnya gitu kan. Kita ini minoritas. Kita mau menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bagian dari Indonesia, tetapi kita selalu dicibir. Ada tips nggak Kak untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Nah, mau siapa yang jawab nih kira-kira? Kak Andreas atau Kak Antoni dulu nih? Minoritas, tapi berusaha nih, udah berusaha untuk menunjukkan bahwa kita ini bangga jadi orang Indonesia, bahwa kita ini adalah bagian dari Indonesia, tapi dicibir lagi. Ada tips nggak Kak? Tips khusus gitu mungkin ya ini ya, kayaknya udah ini orang udah hopeless kayaknya gitu ya, berusaha mau nunjukin bahwa dia ini orang Indonesia tapi karena minoritas jadi dicibir mulu. Gimana nih dari Kak Andreas kali ya, kayaknya nih Kak Andreas kayaknya udah punya jawabannya nih kalau saya lihat nih. Silakan Kak Andreas. Gimana ya, gue cuma mau bilang begini, kalau orang bangga gitu, orang bangga biasanya mau dicibir bagaimanapun dia akan tetap bangga gitu. Dan bahkan terkesan orang akan bilang batu nih orang gitu. Nah, artinya seharusnya kebanggaan kita itu lebih besar daripada daripada kekecewaan kita yang diakibatkan dari cibiran tersebut gitu. Jadi susah sih memang gue kalau mau bilang enjoy aja gitu. Susah gitu karena dia yang ngalamin gitu. Tapi kalau prinsip gue pribadi sih akan bilang ya masa bodoh gitu. Masa bodoh gitu. Karena apa? Karena gue bangga gitu. Dan jangan pernah juga berkata kita ini minoritas. Terus jadi berkecil hati sehingga membuat kita terpuruk dan tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Dan pada malam hari ini gue mau bilang nggak salah tuh orang yang kirim pesan gitu. Ikut di acara ini gitu. Karena dia juga bisa lihat contoh nyata gitu. Dia bisa lihat contoh nyata Bro Antoni. Coba lihat. Bro Antoni mau dibilang kurang minoritas apa lagi gitu kan? Tadi beliau sempat singgung dari segi mata aja juga udah sangat minoritas gitu kan? Dari agama juga mungkin minoritas. Tapi apakah dia terpuruk? Tuh enggak. Justru malah bisa berkreasi, bisa berprestasi gitu. Jadi gue mau bilang kebanggaan kita harus lebih besar daripada kekecewaan kita terhadap gunjingan omongan orang gitu. Iya, mungkin betul, itu yang bisa gue sampaikan. Keren nih, kebanggaan kita harus lebih besar daripada kekecewaan kita ya. Nah, mungkin Kak Antoni mau menambahkan nih Kak Antoni ya, sebagai nggak dibilang korban ya, sebagai pribadi yang minoritas tadi ya, secara mata minoritas, kemudian secara keyakinan minoritas juga gitu. Silakan Kak Antoni. Iya, yang pertama yang penting sih kita harus punya IPK itu ya, iman, pengharapan, kasih. Sedap. Nah, di tengah digunjing-gunjing, saya waktu itu nggak usah jauh-jauh, pas mau pencalekan aja, pesan-pesan masuk lewat DM itu kata-katanya udah aneh-aneh lah. Lu mata sipit balik aja ke negeri seberang sana, ke Cina gitu. Masih digituin, ada. Dibilang disuruh jaga toko aja, ada gitu. Jadi keglodok aja, Mangga 2 gitu keglodok aja, iya. Saya menerima kayak gitu-gitu ada. Cuman justru kalau ngelihat kayak gitu, saya semakin ngerasa ini jadi apa ya? Jadi bensin membakar untuk saya bisa menunjukkan prestasi gitu. Jadi jangan dipakai bensinnya itu dipakai buat ngebakar lawan, jangan. Tapi kita pakai bensinnya supaya kita bisa bergerak jauh ninggalin dia. Jangan kita langsung lempar lalu kita bakar dia, nggak ada untungnya kita bunuh orang tanda kutip ya. Kita bakar dia lalu berantem di sosmed, nggak ada gunanya.
ambil bensinnya, pakai buat kita tinggalin dia jauh. Nanti suatu saat sampai kita nyampe di puncak, kita lihat dia masih di bawah. Kayak begitu-begitu aja gitu loh. Jadi Yes. pakailah cibiran, pakailah hinaan untuk bensin kita untuk maju. Sehingga kita punya pengharapan juga, dan kita mengasihi dia juga, dan kita tidak kehilangan iman dengan seperti itu gitu loh. Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu harus bermain di situ. Gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, mantap ya. Ini keren banget ya tadi. Saya rangkum lagi nih dari yang Kak Antoni tadi bilang ya. Jadikan kayak tadi cibiran tadi itu sebagai bensin. Tapi yang kerennya adalah bukan bensin untuk membakar mereka, orang-orang yang sudah mencibir kita, tetapi bensin untuk sebagai bahan bakar kita untuk melaju lebih cepat, lebih kenceng, lebih tinggi daripada orang-orang yang cibir kita tadi ya. Semoga menjawab ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Oh, ini bukan pertanyaan nih, lebih ke arah kayaknya nih interogasi gitu ya pertanyaannya ya. Kak, cerita dong pengalaman dari Kak Andreas dan juga Kak Antoni. Ya, tadi kan ada yang baik-baik. Maksudnya yang baik-baik ini mungkin yang tadi pakai batik, kayak terus tadi Kak Andreas bisa menyapa semua-muanya gitu ya. Maksudnya bergaul dengan siapapun. Cerita pengalaman dong, pernah nggak sih diperlakukan yang tidak baik saat kita jadi orang-orang yang minoritas? Oh, ini maksudnya berarti pengalaman buruk lah gitu loh. Pengalaman buruk sebagai minoritas, tapi pengen nunjukin bahwa kita ini orang Indonesia. Nah, pengalaman buruknya apa? Karena tadi yang kalau aku dengar kan kayak Kak Antoni kan sempat ya pakai batik, orang bule bangga ngelihatnya kan, oh ini keren-keren kayak gitu ya. Kak Andreas sendiri kan bergaul dengan siapapun fine-fine aja. Nah, mungkin pernah nggak ngalamin pengalaman-pengalaman buruk gitu ya. Tadi kayak Kak Antoni mungkin mau menambahkan lagi ya. Kita mulai dari Kak Antoni aja ya, karena kan tadi Kak Antoni udah cerita duluan nih pengalaman buruknya pada saat mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif ya Kak ya. Silakan Kak, ada lagi nggak Kak kira-kira? Ya mungkin dulu dari awal kan saya mau sebelum ke politik kan saya mau ngambil sarjana hukum dulu gitu ya. Nah dari sarjana hukum itu aja sebenarnya udah banyak yang mencibir. Saya nggak tahu kenapa nih, bahwa kalau mata sipit kayak gini di hukum mah nggak sukses. Biasanya tuh orang-orang dari ras tertentu gitu ya? udah ada stigmanya. Yang sukses itu orang hukum itu dari ras-ras suku tertentu gitu, katanya yang kalau ngomong galak, garang dan sebagainya dan tegas gitu. Tegas gitu ya. Iya, tegas, hebat gitu kan. Nah, cuman saya pikir ya itu tadi, saya pikir itu jadi bensin bagi saya ingin menunjukkan, dan puji Tuhannya ya meskipun saya bukan dari keluarga yang gimana ya punya uang atau gimana, tapi bisa berhasil mendapatkan beasiswa dari negara, kuliah di universitas yang saya sebenarnya suka gitu. Di mana waktu itu Bill Clinton kuliah di sana gitu. Jadi saya pikir ini jadi bensin yang cukup kuat buat saya maju gitu. Semakin saya dicibir, saya senang sebenarnya. Itu kan jadi kayak underdog gitu istilahnya. Semakin jadi underdog semakin seru gitu loh. Kalau menang enak, tapi kalau kalah juga ya udah, emang mata saya sipit, jangan-jangan kalau kalah ya udah gitu, karena orang biasa aja gitu ya, saya kalau ya udah biasa aja gitu. Ya udah gitu, kayak nothing tulus gitu, karena memang udah dianggapnya nggak mungkin mampu, tapi kalau mampu malah kaget dianya kan. Gitu. Sedap, mantap. Nah, Kak Andreas, mungkin mau cerita juga pengalaman, pernah nggak Kak ngalamin pengalaman buruk tentang hal-hal yang kayak gini gitu? Waktu sekolah SD, memang sekolahan itu saya dikatakan bisa minoritas sekali gitu, karena di situ yang Kristen itu hanya 3 orang, tapi di kelas saya cuma 1 orang. Itu saya jadi satu sekolah tiga nih yang minoritas, terus 3. Kan biasa di kelasnya sendiri 1. Kalau kelas misalnya kelas 3 gitu kan 3A, 3B gitu. Iya. Nah, saya di 3B itu cuma saya sendiri gitu. Nah, jadi cuma saya sendiri ya biasalah gitu. Sekolah-sekolah saat SD situ dibully lah, dikatain lah, ya kafir, haram, apalah, ya udah kenyang lah kalau perkataan-perkataan seperti itu. Jadi kalau sekarang ini pun juga dengar banyak politik, permainan politik menggunakan kata-kata itu segala macam, jadi udah nggak ini lagi lah, udah nggak risih lagi di telinga karena sudah sering saat SD itu. Dan yang kedua ketika saya tinggal di salah satu daerah gitu. Nah, belum masuk aja, belum nempatin rumah aja udah dibilang jangan adain ibadah ya gitu. Dan juga bahkan gitu pernah ya. Dan bahkan pernah juga ketika adakan kebaktian gitu, itu langsung dapat teguran dan disuruh stop, nggak boleh kebaktian lagi. Nah,
Tapi puji Tuhan sekarang ini justru dari saudara-saudara yang beda agama, dan bahkan dikatakan oleh banyak orang mungkin mereka itu ya preman segala macam, justru mereka yang tawarkan gitu, bro, udah bikin aja ibadah, tenang aja kalau ada yang macam-macam, justru biar gue aja yang jagain. Pasang badan gitu ya. Pasang badan gitu. Padahal mereka beda suku dan beda agama gitu. Mereka beda suku, beda agama gitu. Tapi ya itu yang saya alami gitu, dampaknya gitu ketika saya bergaul, coba merangkul mereka, dan mereka tahu gitu kalau saya ini pendeta aktif di gereja, tapi mereka itu nggak risih gitu ketika berdekatan dengan saya gitu. Dan itu mungkin sedikit pengalaman yang bisa saya sampaikan. Iya, tapi ini keren banget ya. Maksudnya yang kayak tadi loh. Maksudnya jangan berpikir ya. Mungkin kayak jangan mempunyai stigma gitu loh. Maksudnya di Indonesia ini juga masih banyak kok anak-anak Tuhan, terutama ya. Maksudnya emang benar-benar menjunjung tinggi rasa nasionalisme, punya rasa nasionalisme yang tinggi juga, dan tidak, maksudnya nggak hanya segelintir lah ya. Mungkin kayak kita bilang segelintir orang yang kayak tadi, mereka menganggap bahwa satu suku atau satu keyakinan atau satu ras itu lebih tinggi daripada ras yang lainnya. Jadi buat teman-teman hari ini yang lagi mengalami ya, maksudnya mengalami hal-hal yang kayak tadi, pengen nunjukin rasa bangganya jadi orang Indonesia, tetapi selalu dicibir, selalu dinyinyirin gitu ya. Nah, jangan pernah nyerah. Ini udah ada buktinya nih dua di depan kita ya. Kak Antoni sendiri dan juga Kak Andreas. Sekalipun yang kayak tadi, mereka dicibir, mereka ngalamin sesuatu ya, pengalaman yang menyakitkan lah ya. Mungkin kalau kita bilang pengalaman yang menyakitkan, ya itu bisa mempengaruhi pola pikir juga ya. Apalagi kayak Kak Andreas dari SD loh. Maksudnya udah di stigma kayak gitu. Lu minoritas gitu. Lu nggak boleh bangga. Maksudnya lu bukan bagian dari Indonesia. Itu bisa aja menjadi sebuah pemikiran yang dibawa sampai gede. Tetapi ternyata kita lihat sendiri ya, kayak Kak Andreas sendiri pun hari ini aktif sekali di organisasi yang sifatnya nasional juga. Dan Kak Antoni sendiri, kita sudah lihat sendiri buktinya bahwa dia sendiri sudah menjadi salah satu anggota legislatif yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Nah, oke nih, ternyata waktu kita cepat banget ya. Kalau udah ngobrol tuh waktu cepat. Ini waktunya udah menjelang detik-detik terakhir gitu ya. Mungkin saya langsung ke ini aja ya, ke Kak Antoni dengan Kak Andreas. Mungkin closing statement-nya apa nih, Kak? Kira-kira Kak, ada nggak yang mau Kak Andreas sampaikan dan Kak Antoni sampaikan untuk semua orang-orang yang lagi nonton, khususnya buat anak-anak muda Kristen yang lagi nonton, pesan apa yang mau disampaikan, dan ini juga sebagai closing statement dari kakak berdua. Dari Kak Antoni dulu deh, silakan. Ya, kita harus paham kalau kita ditaruh dimanapun itu, berarti ada rencana Tuhan di situ, maka kita harus menjadi garam dan terang di situ. Menerapkan yang tadi, IPK tadi, iman, pengharapan, dan kasih. Dan jadikan segala cibiran itu jadikan kekuatan, jangan dijadikan bensin buat ngebakar orang, karena mereka sendiri yang akan lebih pahit ketika ngeliat kita di atas nanti, dengan bensin mereka. Mereka kasih kita bensin gratis, buat ngedorong kita lebih jauh. Gitu. Jadi pesannya adalah, itu semua ada di mindset kita, perspektif kita ngeliat itu bensin buat kita maju. Jadi ubahlah paradigma kita, gitu aja. Mantap, thank you Kak Antoni. Dari Kak Andreas sendiri gimana nih Kak Andreas? Kira-kira? Ya, apa closing statement-nya? Dari gua, kita ini Indonesia. Jadi kalau lo berkata lo Indonesia, lo harus memiliki pemikiran bahwa perbedaan itu bukanlah suatu hal yang menakutkan. Ya. Tapi perbedaan adalah sebuah kekayaan yang sangat membanggakan. Itu dari gua. Betul. Oke, mantap ya. Tuh, seperti tadi diulang lagi nih Kak Andreas. Tadi closing statement itu keren banget tuh. Quotes-quotes yang terakhir tuh. Biar anak-anak makin meresep nih yang nonton. Ya, kalau lo berkata lo Indonesia, lo harus berpikir bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tapi perbedaan adalah sebuah kekayaan yang membanggakan. Iya. Betul ya teman-teman ya, jadi perbedaan itu adalah sebuah kekayaan yang membanggakan. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada ya, khususnya anak-anak muda, anak-anak DPA, jangan pernah malu, jangan pernah maksudnya merasa berkecil hati, insecure. Ingat, kita ini adalah bangsa Indonesia. Kita ini adalah satu
bangsa Bhinneka Tunggal Ika, dan kita harus terus menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terutama di bulan ini, di bulan Agustus ini, di mana bangsa kita kan berulang tahun yang ke-75. Ingat, yuk kita mau sama-sama bangkitkan, kita harus sama-sama tunjukkan semangat kita bahwa kita adalah orang-orang Indonesia, sekalipun kita minoritas, sekalipun kita mungkin berasal dari suku tertentu yang sudah ada stigma dari orang-orang tertentu, kita nggak boleh nyerah. Kita harus bangkit dan kita harus bangun Indonesia supaya Indonesia lebih maju lagi. Hey, thank you banget ya hari ini Kak Antoni dan juga Kak Andreas yang udah memberkati setiap kita lewat diskusinya hari ini, udah memberikan dampak juga ya, tentunya supaya teman-teman dimanapun berada tetap jadi orang yang bangga bahwa kita adalah orang-orang Indonesia ya. Jadi jangan cuma lahir di Indonesia, jangan cuma gede di Indonesia, tapi milikilah kepribadian yang benar-benar utuh sebagai orang Indonesia. Oke, nah sebelum kita tutup acara rumah kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan buat teman-teman semua. Yang pertama adalah, yuk teman-teman, acara rumah kita ini akan senantiasa bukan tayang hanya di Facebook dan juga di Instagram aja, tetapi dapat juga disaksikan di YouTube channel DPA GBI. So buat teman-teman semua yang pengen nonton di rumah kita, aduh kemarin waktu itu nggak ikut live, gue pengen nonton lagi, atau mungkin ada kata-kata atau statement-statement yang keren, terus gue ketinggalan. Nah, kalian bisa nonton lagi langsung di channel YouTube-nya DPA GBI, @DPA GBI. Kalian bisa tonton bukan hanya acara rumah kita, tetapi juga buat kalian yang punya adik-adik ya, yang punya anak mungkin yang dewasa muda. Nah, setiap hari Minggu akan ada ibadah online anak dari DPA, yaitu ibadah Kingdom Kids. Setiap hari Minggu pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Timur. Jadi jangan sampai nggak ibadah nih, karena kan ini lagi pandemi COVID ya, selama ini kan kita tahu anak-anak belum boleh ibadah dulu, ke sekolahnya aja juga masih online, jadi ibadahnya masih online, so jangan sampai adik-adik kita atau anak-anak kita pada akhirnya nggak beribadah kepada Tuhan. Jadi DPA GBI sudah memfasilitasi, kalian bisa tonton ibadah Kingdom Kids setiap hari Minggu di waktu yang tadi sudah saya sampaikan. Dan yang tadi juga ada saya bilang, di bulan Agustus ini bukan cuma negara kita Republik Indonesia yang berulang tahun ya, tetapi DPA GBI juga berulang tahun yang ke-49. Dan untuk tahun ini DPA GBI di ulang tahun yang ke-49 mengambil tema DPA for Generation. Nah, selama bulan Agustus ini akan ada banyak acara-acara yang keren banget ya. Di minggu pertama kemarin kita udah ada webinar Auto Pendeta ya untuk anak-anak PAHAT, Persekutuan Anak Hamba Tuhan. Dan baru kemarin kita juga baru aja menyelesaikan webinar XYZ Generation ya. Jadi di mana kita membuka hasil riset terbaru dari DPA GBI tentang perilaku anak-anak muda Kristen khususnya di kalangan GBI. Nah, untuk di hari Selasa depan kita juga nanti akan ada webinar juga, yaitu pra-session untuk APLT, Apostolic Prophetic Leader Training, dan ini akan bekerja sama dengan Bethany Church Singapura, dan kita akan dilayani oleh Om Johan Handoyo. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, informasinya nanti kalian bisa dapat langsung di banyak-banyak datang ke sosial medianya DPA, di ppdpagb atau @dpagb Instagram kita ya. Dan di minggu terakhir, kita juga ada webinar. Webinarnya apa? Webinarnya adalah untuk pelayan-pelayan anak dan untuk tenaga-tenaga pengajar, kita akan bicara tentang Aku Istimewa. Jadi bagaimana melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi jangan sampai nggak daftar semuanya ya. Dan acara rumah kita sendiri akan tetap tayang di minggu depan. Kita akan diberkati bersama-sama lewat Praise and Worship dari GBI Philadelphia, Makassar, dan juga di minggu depannya lagi, di minggu terakhir kita akan ngobrol bareng tentang tema yang pasti seru banget. Akan ada temanya, itu adalah generasi micin. Bener nggak sih kita nih anak-anak muda generasi micin? Selama ini kita kan selalu dibilang kayak gitu ya. Wah, nih anak-anak angkatan generasi micin nih gitu. Nah, kita akan bahas bareng tentunya bersama bintang tamu yang keren banget. Pokoknya nantikan di sosial media DPA GBI. Dan HUT ulang tahun atau hari ulang tahun, acara puncak HUT DPA GBI sendiri, karena berhubung dalam masa pandemi seperti ini, kita akan adakan acaranya secara online. Jadi HUT DPA GBI dapat disaksikan secara live streaming dari channel YouTube DPA GBI. So buat kamu-kamu semua yang belum subscribe YouTube channel kita, langsung subscribe DPA GBI, follow Instagram kita juga di @dpagbi dan Facebook kita di ppdpagbi. Untuk HUT DPA GBI kali ini kita akan dilayani bersama-sama oleh Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia, yaitu Bapak Rubin Adi Abraham, dan Praise and Worship juga akan dilayani oleh Symphony Worship. Jadi jangan sampai teman-teman nggak nonton, nggak datang, ya nggak ikut live streaming bareng, ibadah bareng pokoknya, karena di HUT DPA ini bakalan seru banget pokoknya. Dan sekali lagi thank you so much buat pembicara kita hari ini ya, narasumber kita Kak Antoni Winza dan juga Kak Andreas Suhenai. Sukses selalu ya Kak sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.
tetap melayani masyarakat ya, menjadi berkat juga dimanapun berada, dan juga Kak Andrea sendiri dalam tugas tanggung jawabnya, baik itu di Biro Networking DPA GBI ataupun di organisasi-organisasi lainnya, tetap semangat Kak. Kita sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan nilai-nilai nasionalisme kita juga. Oke, thank you semuanya buat hari ini. Terima kasih buat kebersamaannya. Saya Setiawan Arif pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bye. Bye.